ini masih memberikan kita nikmat karunia yang begitu besar yang tidak terhingga harganya. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama memperbanyak selawat kepada Rasul. Insyaallah nanti di yaumil mahsyar kelak kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas kaji fikul mawaris, fikih tentang pembagian harta pusaka. Pada malam hari ini kita akan membahas bab kalalah. Mahwal kalalah, apa itu kalalah? Kalalah adalah seseorang meninggal dunia tidak mempunyai orang tua dan tidak mempunyai anak, atau dikenal dengan lajang. Siapa dikatakan orang tua? Ayah di situ. Siapa yang dikatakan anak? Anak laki-laki. Itulah yang dikatakan kalalah. Seorang meninggal dunia tidak punya orang tua, tidak punya anak. Kalau gitu, siapakah ahli warisnya? Maka dipastikan saudara kandungnya laki-laki perempuan, saudara seayahnya laki-laki perempuan, saudara seibunya laki-laki perempuan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sama kita ketahui bahwa ketika kita membicarakan hukum waris, maka al-irsu, harta pusaka, nau'anihuma, ada dua, fardun wa taksib. Ada dikatakan fardu, ada dikatakan asobah. Tapi di antara keduanya ada hijab. Kenapa seseorang bisa terhijab padahal dia adalah ahli waris? Karena ada yang lebih dekat dengan si mayit, maka yang tidak dekat maka mahzuf, terhijab. Contoh, kita contohkan ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan satu orang saudara laki-laki kandung, satu orang saudara laki-laki seayah, satu orang saudara laki-laki seibu. Cuman 3 orang saja. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu. Kemarin kita sudah paham betul yang dikatakan kandung satu ayah satu ibu. Yang dikatakan seayah, ayahnya sama, maknya saudara seayah, ayahnya sama, maknya beda. Saudara seibu, ayahnya beda, maknya sama. Iya. Atau lebih enak, maknya sama, ayahnya beda. Ya, maka kita cari persamaan, gak usah perbedaannya. Kandung satu ayah satu ibu. Seayah, ayahnya sama, maknya beda. Seibu, ibunya sama, maknya beda. Nah, ayahnya beda. Saudara seibu, ibunya sama, ayahnya beda. Nah, dalam kasus ini kita kan sudah tahu al-irsu, harta pusaka itu terletak 2 saja, fardun wa taksib. Dari 3 orang ini, saudara kandung laki-laki, saudara seayah laki-laki, saudara seibu laki-laki. Dari 3 orang ini, yang berhak mendapat fardu adalah saudara seibu. Allah jelaskan dalam Al-Quran, An-Nisa ayat 12, saudara seibu kalau dia 1 orang 1/6. Kalau dia lebih dari 1, berkongsi dalam bab 1/3. Karena dia 1 orang 1/6, tinggal 2 orang.
saudara laki-laki kandung dapat asobah, posisi asobah, saudara laki-laki saya posisi asobah. Tapi tidak mungkin dua orang yang berbeda dapat asobah dua-duanya. Kalau gitu, ini bukan sepakat, tapi hukum. Mana lebih dekat dengan si mayit? Saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki saya? Yang dekat, saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki saya? Kandung lebih dekat dengan si mayit, maka dia mendapat asobah. Kalau yang mendapat asobah, maka yang lainnya mahzub, terdinding. Maka berikanlah 1/6 untuk saudara laki-laki seibu, sisanya untuk saudara laki-laki kandung. Timbul pertanyaan, Ustaz, saudara seibu kan gak terlalu miskin kali, saudara kandung itu kayanya luar biasa, saudara saya ini miskinnya pula luar biasa. Kenapa dia tak dapat? Hukum di sini tidak membicarakan sosial, dibicarakan hukum. Tapi kan kita tahu Al-Quran, surah An-Nisa ayat 8, jika kau membagi warisan, di situ hadir kerabat, fakir miskin, anak yatim, maka berilah secara ma'ruf, secara bijaksana. Makanya wajarlah dia dikasih, tapi bukan ketentuan, bukan hukum, tapi apa? Rasa senang kita mendapat nikmat Allah. Inilah dia. Kita geser sedikit aja ini, maka berubah semuanya. Makanya ketika kita bicara pusaka, berapa bahagian dia? Nggak bisa perorangan. Contoh, Ustadz, suami saya meninggal Ustadz, saya dapat 1/4, belum tentu. Kalau yang meninggal punya anak, kan 1/8 istri. Demikian juga ini. Bertambah saja satu di sini, anak perempuan, satu anak perempuan, satu saja bertambah, maka ini tak dapat mahzub. Ini 1/2. Pada kasus yang lain kita rubah sedikit aja. Ini anak laki-laki, maka semuanya mahzub. Karena anak laki-laki mendinding semua saudara. Ini mahzub. Jadi ketika kita membagi pusaka tidak boleh perorangan. Ya. Ada contoh. Seorang meninggalkan 1 orang suami, 1 orang ibu kandung, 2 orang saudari perempuan kandung. Cuman itu aja, yang lain tak ada. 1 orang suami, 1 orang ibu kandung, dan 2 orang saudari perempuan kandungnya. Kita tahu hukum ini, berapa bagian suami? 1/4. Oh, 1/2, karena tidak punya anak. Kalau 1/4, kalau punya anak, maka berikanlah dia 1/2. Suami 1/2, ibu kandung mendapat, ibu kandung semalam ada 3 itu, 1/3. Jawabannya 1/6. Ya, ibu kandung mendapat 1/3 jika yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, dan tidak berbilang saudara. Ini kan berbilang saudara, ada 2. Maka ibu mendapat. Ini saudara suami maksud ini, yang 2 orang ini. Saudara yang meninggal. Karena kita bicara dari awal, ketika bicara warisan kembali kepada yang meninggal. Suami siapa ini? Suami yang meninggal. Ibu siapa? Ibu yang meninggal. Saudari siapa? Saudari yang meninggal. Iya kan? Nah, ibu mendapat 1/6.
Saudari perempuan kandung 2 orang, 2/3. Kita contohkan, harta ditinggalkan oleh yang meninggal itu 800 juta. Apakah suami boleh mengambil 400 juta? Tidak. Tapi Ustaz, setengah. Setengah kan dalam hitungan matematika 800 bagi 2 400 juta. Kenapa nggak bilang 400 juta? Selesaikan sampai tuntas. Karena apa? Ada di situ yang mustatir, ada yang tersembunyi. Kita mulai. 2, 6 dan 3. Berapa KPK-nya? 6. 6 bagi 2 3. 6 bagi 6 1. 6 bagi 3 2 kali 2 4. Berapa jumlahnya? 8. Asal masalah 6 sekarang menjadi 8. Dalam hukum waris namanya aul ke-8. Apa maknanya? Harta bukan dibagi 6, tapi harta dibagi 8. Apa itu aul? Asal masalah bertambah, pembahagian berkurang. Ada. Ya. Ada contoh-contoh aul di situ. Ya. Makanya selesaikan satu persatu sampai tuntas. Ya. Aul itu 6 4 kali 7, 8, 9, 10. Asal masalah 12, aulnya 3 kali 15, 13, 15 dan 17. Asal masalah 24 ke 27 sekali saja. Aul itu artinya bertambah. Apa yang bertambah? Asal masalah bertambah. Di sini kan 6 kan? Setelah dihitung berapa deh? 8. Berarti harta bukan dibagi 6 tapi dibagi 8. Kalau sempatlah diambil suami 300 juta, 400 juta, pasti kan berkurang. Berarti suami menjadi 3/8. Berkurang dia. Jadi kalau harta itu 800 juta, 800 bagi 8, 100 kali 3, 300 juta untuk suami. 100 juta untuk ibu kandung. 400 juta untuk 2 saudari perempuan kandung. 2 orang. Bagi 2. Kalau 3 bagi 3 dan sebagainya. Makanya di sini seolah-olah ibu kandung mendapat 1/8. Seolah-olah. Karena aul. Kalau bicara bab 1/8 cuma 1 orang saja. Siapa itu? Istri atau istri-istri. Kalau kita bicara fardu yang 6 itu 1/2 ada 5 orang. 1/4 ada 2 orang. 1/8 ada 1 orang. Bab 1/3 ada 2 orang. Bab 2/3 ada 4 orang. Dan bab 1/6 ada 7 orang. Tapi hati-hati, ada fardu, ada asobah, ada hijab terdinding. Nah, Ustaz. Ya. Awal tadi kok bisa betapa tuh cuma nggak Ustaz prosesnya itu. Prosesnya. Kok bisa dia betapa kurang harta suami ini pembagiannya? Iya. Kenapa dia berkurang? Karena asal masalahnya bertambah. Masalah itu maksudnya gimana? Nah, kita tahu seperti ini. 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 dan 2/3. Ini kan pembagian fardu. Dari ini yang 6 ini akan muncul KPK. Apa KPK? Asal masalah 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itulah KPK, bilangan terkecil. Kenapa ini muncul angka 8? Karena setelah kita bagi ini, ternyata hasilnya 8. Maka harta bukan dibagi 6, tapi dibagi 8. Ibu berapa? 1/6. Hukumnya nggak berubah, tapi dalam pembahagian berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena aul. Aul itu asal masalah bertambah, pembahagian berkurang. Suami nggak bisa bilang, saya kan 1/2, saya harus dapat separuh. Tidak.
Seperdua itu hukum. Suami dapat seperdua karena yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu. Dia dapat seperdua hukum. Tapi bicara harta, selesaikan satu persatu, tuntaskan sampai habis. Ternyata Aul, kalau sempatlah ini suami ngambil 400, siapa pula yang mau nambah? Tukang bagi pula ditanduk lagi, suruh nambah, kan tak mungkin. Jadi 1/6 dari jumlah yang sudah dikurangkan oleh suami? Tidak. Kita kalau membagi harta tetap dari 100%. 800 juta. Aul ke 8. Berarti bagi 8. 100 juta. Ibu kan dapat 1 di sini. Berarti 1 kali 100. 100 juta untuk ibu. Kalau 800 juta kita bagi 6, itu kan lebih 100 juta itu. Lebih kan? Tapi karena Aul, wajib dia merasakan itu. Semua kena di sini. Semua kena. Maka suami dapat 400 juta, turun menjadi 300 juta. Kenapa ini terjadi? Aul. Mau tidak mau, suka tidak suka, wajib. Asal masalah 6, aulnya 4 kali. 7, 8, 9, dan 10. Asal masalah 12, 13, 15, dan 17. Asal masalah 24, 1 saja, 27. Lain tak ada. Ya. Makanya hukum Quran dijalankan. Ini hitungannya. Gini, Ustaz. Ya. Kan misalnya meninggallah ayah, Ya. meninggallah ibu, anak ada 2 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Ya. Dan kita kepingin baginya secara faraid. Ya. Nah, kan 2 bagi untuk laki-laki, 1 bagi untuk perempuan. Ya. Tapi seandainya perempuan yang tidak terima, macam mana, Ustaz? Jadi ada perkelahian antara itu maksudnya Ya. kan mudaratnya lebih besar daripada banyak gitu maksudnya. Kata Rasul, siapa yang menyelesaikan hukum waris tidak sesuai dengan Quran, maka Allah akan perhitungkan dunia akhirat. Artinya, kalau kita tidak mau ikut aturan Allah, nggak usah lah, ya, nggak usah tinggal di bumi Allah. Ya. Jadi kalau terjadilah seumpamanya, ya kata terjadilah percekcokan antara adik-beradik perempuan tadi, Ya. terus melanggar apa itu tidak menjadi ukuran, Ustaz. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada agama Allah, jangan berpecah belah. Jangan gara-gara dalam harta pusaka terjadi keributan. Bahkan dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan, jenazah itu sedih. Nggak berdosa dia, tapi sedih. Kenapa lah aku tinggalkan harta pusaka, jadi ributlah keluargaku. Ya. Makanya kalau ada orang tidak mau mengikuti aturan Allah, ya pindah aja dari dunia ini. Tidak agama, Ustaz. Bukan lagi pindah agama, pindah dari dunia ini, cari dunia lain lah. Ya. Allah sudah tetapkan. Ya. Bisakah waris gugur apabila keluarga sepakat untuk dibagi rata? Bisakah waris gugur apabila keluarga ini sepakat untuk Waris ini maksudnya orangnya. dibagi rata warisnya? Oh gini. Tadi dicontohkan, ayah mak udah meninggal. Anaknya 3 laki-laki, 3 perempuan. Kalau kita hitung dengan ayat Quran, lidzakari mislu ajril unsayain, laki-laki 2, perempuan 1, berarti laki-laki 3, 3 kali 2, 6. Perempuan 3 kali 1, 3. Berarti harta dibagi 9. 2/9 untuk anak laki-laki masing-masing, dan 1/9 untuk anak perempuan masing-masing. Ternyata anak perempuan ini nomor 1, 2, 3 sepakat wajib bagi rata. Anak laki-laki tak mau, tetap hukum Quran yang dipakai. 2 laki-laki setuju. Kalau ikhlas tadi kan? Kalau ikhlas nggak ada cerita lagi. Sepakat tadi maksudnya kalau sepakat adik-beradik, apakah gugur hukum waris itu gitu? Nah, tegakkan hukum Quran dulu. Jangan langsung, ayo kita bagi rata, jangan. Tegakkan hukum Quran, lu pahami. Oh, ini hukum Quran. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Sudah paham hukum Quran, mau bagi rata, silakan bagi rata. Dasarnya itu tadi hukum Quran. Hukum Quran tegakkan dulu. Ya.
Nggak boleh kita mempermainkan hukum Quran ini. Ketika kita menggunakan hukum Quran, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Tapi ketika kita menggunakan hukum manusia, ribuan tangan manusia ikut di dalamnya. Maka Quran itu nggak bisa diganggu gugat, ya, nggak bisa diganggu gugat. Ya. Nah, ketika kita bicara kalalah, apa itu kalalah? Seorang meninggal dunia, tidak mempunyai orang tua, tidak mempunyai anak. Maknanya tidak punya ayah dan tidak punya anak laki-laki. Kalau dia punya ayah, saudara semuanya tak dapat. Kalau dia punya ibu saja, saudara masih dapat. Kalau dia punya anak laki-laki, maka saudara tidak dapat. Kalau dia punya anak perempuan saja, saudara masih dapat. Ya. Maka urutkan dia. Maka dari awal saya ingatkan, sebelum kita bagi pusaka, tulis siapa yang hidup ketika yang punya harta meninggal dunia. Contoh, kakek kita punya kebun, udah meninggal kakek kita itu. Anak kakek itu enamnya tak ada lagi, udah meninggal semuanya. Cucu ada. Ketika kakek itu meninggal, anaknya enam hidup. Yang dapat itu bukan cucu, tapi yang merasakan cucu. Cucu yang merasakan nikmat pusaka itu. Anak tak dapat lagi, kenapa? Mereka udah meninggal, tapi hak mereka ada. Kasihkan sama mereka. Tapi udah meninggal Ustaz, zuriatnya, keluarganya, keturunan yang dapat. Sama begini Ustaz. Laki-laki 2, perempuan tetap 1. Ya. Maka berulang saya ingatkan, harta pusaka yang produktif tidak perlu dijual, tapi bisa dijadikan saham. Bisa dijadikan saham, mungkin tiap bulan, tiap semester, tiap tahun bisa dirasakannya. Ya. Makanya ketika bicara pusaka jangan zolim. Contoh, ayah mak udah meninggal, anak ayah itu 6, laki-laki 3, perempuan 3. Yang paling kecil rumah ini mau dijual, sepakat kita harga rumah ini 800 juta, ya, di bola merek. Orang datang, rumah ini mau dijual, iya berapa harga rumah ini? 3 miliar. Dia naikkan 3 miliar. Kenapa? Dengan niat tidak ada orang yang berani beli dan dia tinggal selama-lamanya di situ. Zolim. Tak boleh. Biar tak laku. Walaupun saudara kandung, hak di situ ada. Ya. Makanya kita tidak boleh menghalang-halangi orang untuk dapat warisan. Tidak. Makanya mohon maaf, ketika kita bicara hukum Islam, maka hukum-hukum adat wajib ditinggalkan. Hukum adat tidak berlaku, hukum Quran dilakukan. Ya. Karena Allah sudah datangkan hukum Islam. Maka gunakan hukum Islam itu. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa lebih kurang 570 tahun. Sampai orang kadang-kadang lupa. Walaupun ada orang-orang yang paham dengan kitab Injil, maka orang-orang jahiliyah menggunakan hukum pusaka cuma 3 saja. Laki-laki dewasa, anak angkat, dan sumpah setia. Lain tidak. Tapi setelah datang Islam dirubah ini. Kalau kita tahu Islam adalah agama rahmatan lil alamin, maka ikut apa yang dikata Allah dan Rasul. Jangan kita buat aturan sesuai dengan suka kita. Kalalah seorang meninggal dunia, tidak punya orang tua, tidak punya anak, bahkan diistilahkan lajang. Kalalah ini walaupun bentuknya muannas, bentuknya perempuan karena pakai tamar buto, kalalah, tapi itu masuk laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki lajang maupun perempuan lajang. Maka yang berhak mendapatlah saudaranya. Siapa saudara yang utama? Saudara kandung. Bapak Ibu, ada satu hukum. Ini terjadi zaman Umar bin Khattab.
seorang meninggal dunia mempunyai seorang suami, satu orang, ibu kandung satu orang, saudara seibu dua orang, dan satu orang saudara laki-laki kandung. Kalau saudara kandung, laki-laki perempuan dibedakan. Kalau saudara seayah, laki-laki perempuan dibedakan. Kalau saudara seibu, sama saja. Nggak berlaku laki-laki perempuan. Makanya kalau bagi pusaka, saudara kandung laki-laki perempuan berlaku 2:1. Saudara seayah, laki-laki perempuan 2:1. Tapi saudara seibu, sawa ungkana, bagi rata saja. Ibu itu mana, Ustaz? Ibu itu maksudnya gimana? Emaknya sama. Oh. Iya kan? Maknya dia beradik gitu. Bukan, gini. Udah, si A dan si B ini kan suami istri nih. Suami istri. Iya. Dapatlah anak mereka, kita katakan P dan Q. Anaknya. Terjadi perceraian. Terjadi perceraian. Si B ini kan ibu ini. Iya. Nikah lagi dia dengan si C. Dapat anak. Kita katakan si K. P dengan K, ayahnya kan beda. Iya. Tapi emaknya sama. Iya. Saudara seibu. Maka saudara seibu. Oh. Kalau si A ini nikah pula dengan si D, Iya. dapat anak, kita katakan L, maka si L dengan si P, saudara satu ayah. Satu rasa. Ustaz. Ya, satu ayah. Ayahnya sama, emaknya beda-beda. Bagian lu sama. Laki-laki perempuan tetap laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau yang tadi kan tetap satu semua. Dianggap sama, Nah. ya. Saudara kandung laki-laki perempuan 2:1. Saudara seayah laki-laki perempuan 2:1. Saudara seibu sama saja, nggak dibedakan. Kita mulai, Bapak Ibu. Dari kasus ini, suami dapat 1/2. Karena yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu. Ibu kandung mendapat 1/6. Karena yang meninggal, walaupun tak punya anak, tak punya cucu, tapi ada berbilang saudara. Saudara-saudara seibu, 2 orang, dapat 1/3. Kalau 1, 1/6. Kalau lebih dari 1, 1/3. Saudara kandung, asobah. Kita mulai. Berapa asal masalah? 6. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 3, 2. Berapa sisa untuk saudara kandung? Berapa sisanya? Habis, berarti 0. Asobahnya tak dapat. Tak dapat. Dah. Ini kasus Umar yang memegang. Umar bin Khattab yang memegang ini, karena dia khalifah. Umar bin Khattab sampai heran. Ditanya sama sahabat namanya Zaid bin Sabit. Kata Zaid bin Sabit, aku pernah mendengar Rasul mengucapkan, karena Zaid bin Sabit adalah sahabat yang paling ahli dalam waris. Aku pernah mendengar Rasul mengatakan, saudara kandung lebih dekat dengan si mayit. Maka dibuatlah hukum yang baru dan disahkan oleh Umar bin Khattab. Namanya mustarokoh, berkongsi. Berapa orang saudara seibu? 2 orang. Berapa orang saudara kandung? 1 orang. Jumlahnya 3 kali 3, 18. 3 kali 3, 9. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 6 bagi 3 orang. 2, 2, dan 2. Namanya mustarokoh, berkongsi. Kenapa? Saudara kandung lebih dekat dengan si mayit, tapi asobahnya 0. Padahal lebih dekat. Maka memuliakan sahabat, memuliakan saudara yang lebih dekat, maka dia mustarokoh, berkongsi, sehingga dia dapat juga. Ya. Kalau tak dikasih? Ini mustarokoh, udah hukum. Ya, udah hukum. Sekiranya karena tadi apa dia dapat tadi nggak dikasih. Kalau bab yang lain boleh nggak dikasih, ya. Tapi kalau bab yang ini, karena berjumpa saudara seibu dengan saudara kandung, maka mustarokoh.
Seperti contoh yang pertama tadi, saudara kandung satu laki-laki, saudara ayah laki-laki, saudara seibu laki-laki perempuan, satu aja. Kan saudara seayah kan mahzub, tak dapat apapun. Tidak berlaku mustarokoh. Ini yang mustarokoh. Jika saudara seibu berjumpa dengan saudara kandung, bab mustarokoh. Apa mustarokoh? Berkongsi. Jadi kalau misalnya saudara kandungnya ada 5, bagi 5 langsung. Tambahkan 2 tambah 5, 7 kali 7. Kalau di sini 4, 8. Bagi 8 kali 8, ini dia hasilnya. Menghormati saudara kandung karena saudara kandung lebih dekat dengan maid. Ya, laki-laki sama perempuan sama. Yang mana? Maksud saudara kandung tadi laki-laki. Beda. 21 juga. Oh. Artinya, kalau ini saudara laki-laki, saudara kandung perempuan, dia berhak 1/2 lagi. 1/2 dia dapat. Nanti bisa lihat di buku itu. Salah satu yang berhak mendapat 1/2, ada 5 orang, suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah. Kalaulah sekiranya yang perempuan itu saudara sekandung tadi, dengan mustarokoh ini yang laki-laki bisa jadi? Oh, tidak berlaku. Maksudnya? Mustarokoh ini maksudnya dia saudara kandungnya laki-laki maksudnya. Ini laki-laki. Nah, laki-laki itu Ya. bisa jadi dia nanti lebih besar dapatnya dari saudara perempuan itu. Dalam kasus yang beda. Dalam kasus ini, Ustaz. Maksudnya ditambahkan lagi. Iya, maksudnya saudara kandung laki-laki misalnya ada 2. Ya. Sementara itu saudara seibu 2. Ya. Dapat 1/3 tadi yang Ya. kan. Maksudnya karena berlaku tadi hukum Mustarokoh. bukan hukum yang kalau Awal. laki-laki dia dapat 2 bagian, Ya. kalau perempuan dapat 1 bagian, Ya. apakah nanti bisa lebih besar yang saudara kandung ini dapat kalau misalnya dia laki-laki? Oh, tidak. Hah? Tidak. Contoh. Di sini tambah lagi 1 saudara perempuan kandung. Ini kan? Laki-laki susah. Tapi laki-laki udah nih. Karena bukan, maksudnya karena dibagi 2/1 tadi maksudnya. Iya. Kan dia kalau perempuan 1 bagian. Iya. Kalau saudara kandung ini laki-laki ini dapat 2 bagian. Iya. Apakah lebih besar dari saudara si ibu nanti dapatnya? Oh, tidak lah. Sementara dia kan 0 dapatnya. Iya, maksudnya karena mustarokoh tadi Ustaz. Iya. Tidak. Sama. Hah? Dianggap sama. Dianggap sama dia. Ini kan menolong ini istilahnya. Iya Ustaz. Udah ditolong jangan kok lebih besar lagi dapat. Maksudnya karena dia Iya kan? iya maksudnya karena dia laki-laki 2 bagian Ustaz gitu maksudnya. Oh, tidak. Hah? Tidak. Ini menolong. Nah, kalau menurut maksudnya karena dia 2 bagian Ustaz tadi berlaku seperti itu, Ya. berarti 2 bagian untuk dia. Oh, tidak. Hah? Tidak. Itu kalau dia berjumpa dengan saudara perempuan kandung. Contoh. Seperti ini contohnya. Seorang meninggal dunia, meninggalkan 1 saudara perempuan kandung. Ulangi, mempunyai meninggalkan 1 anak perempuan kandung. 1 anak perempuan kandung. 1 orang saudara perempuan kandung. 1 orang saudara laki-laki kandung. Kan 3 orang. Iya. Anak perempuan 1, saudara kandung perempuan 1, saudara kandung laki-laki 1. Berapa bagian anak perempuan? 1/2. Karena dia sendirian. Ya. Saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung ini jadi 1. Babnya asoba mal ghairi. Inilah yang berlaku laki-laki 2, perempuan 1. Kalau ini kekhususan menolong dia. Ya, menolong dia. Kalau kita ganti yang lain saja udah berubah masalahnya. Ya. Kalau di sini 1 orang 1/6 dia. Kalau 1/6 kan 6 bagi 6 kan 1. Sisa masih ada 1. Ini dia dekat dengan si main. Posisinya asoba tapi nggak ada sisa. Habis. 0. Maka dibantulah dalam hukum mustarokoh oleh Zaid bin Sabit dan disahkan oleh Umar bin Khattab berlaku sampai dunia kiamat. Ya, oke. Habis? Takur apa pertanyaan? Ada pertanyaan? Kelas? Ya. Ada lagi buat mau tanya, Pak? Ada. Amin. Bang,
Bapak Ibu sekalian, dari awal kita sudah menegaskan bahwa apapun yang ditegaskan Allah dalam Al-Quran, apapun yang dikatakan Rasul dalam hadis, apapun pendapat para sahabat tentang hukum waris, maka yang tiga ini tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa, apapun ceritanya. Siapapun sahabat itu, maka keputusannya dianggap sah oleh Rasul. Karena Rasul pernah mengatakan, ketika bicara hukum waris, maka sahabat sesudahku, bukan ulama Rasulullah saja. Sahabat, siapa sahabat? Orang yang berjumpa dengan Rasul secara langsung dan beriman. Ya kan? Beriman kan? Abu Jahal juga jumpa, tapi nggak beriman. Ya kan? Abu Bakar jumpa, beriman. Kalau Abu Gosok udah nggak jumpa, nggak beriman pula. Ada juga saya baca Ustaz, ada juga sahabat kecil. Artinya ketika Rasulullah itu berjumpa, dia masih kecil. Iya. Sahabat juga namanya. Iya. Nah, tapi sahabat kecil dia. Berjumpa dengan Rasul dan beriman. Ya kan? Ibnu Umar umurnya 10 tahun sebelum Rasul hijrah lahirnya dan 10 tahun setelah Rasul meninggal. Berarti umurnya 20 tahun ketika Rasul meninggal. Tapi hafalan hadisnya luar biasa. Tercatat 2666 hadis dia riwayatkan. Umur masih muda. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bicara hukum waris, maka Quran, hadis dan pendapat sahabatlah menjadi pedomannya. Yang lain tidak bisa. Ya. Kebencian kita kepada ahli waris tidak menghalangi mereka mendapat warisan. Contoh, seorang meninggalkan satu orang istri, satu orang anak perempuan kandung, satu orang saudari perempuan kandung, tiga-tiganya perempuan. Istri 1/8, anak perempuan 1/2, saudari perempuan kandung asoba mal ghairi. Asal masalah 8 bagi 8, 1 untuk istri, 8 bagi 2, 4 untuk anak perempuan kandung. Berarti ada 3 sisanya untuk saudari perempuan kandung. Kalau 800 juta, 100 juta untuk istri, 400 juta untuk anak perempuan, 300 juta untuk saudari perempuan kandung. Apa kata istri itu sama anaknya? Nah, tak usah kita kasih soal ayah kau itu. Tante itu kau nggak usah dikasih, karena selama hidupnya berantem aja kerjanya. Malam pertama kedua tak datang, hanya malam ketiga datang. Itu tidak menjadikan penyebab untuk menghalangi waris, tidak. Hak dia kasihkan. Jadi gini Ustaz, sedikit aja. Jadi kan begini, ada satu kasus seperti ini. Dia punya anak 5, laki-laki 2, perempuan 3. Dan kemudian anak pertama ini Ustaz dibunuh ayahnya Ustaz, tapi dia udah punya anak. Anak laki-laki ini dibunuh ayahnya, tapi dia udah punya anak. Ketika orang tuanya meninggal, apakah anaknya dapat? Karena kan udah dibunuh tuh hilang warisnya. Kawaidnya berhak dapat pusaka, dia hidup ketika yang punya harta meninggal dunia. Ketika ayah itu meninggal, anak yang pertama sudah meninggal dulu. Penyebabnya nggak usah dibicarakan lah. Mau berlanggar, mau dibunuh, mau diracun, nggak. Nah, apakah anak-anak daripada yang meninggal itu dapat? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena yang ayah yang meninggal itu masih punya anak laki-laki kandung. Cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang, tidak dapat pusaka. Kalau yang meninggal punya anak laki-laki kandung. Itu kawinnya. Cuman yang kita khawatirkan apa? Munasahot. Apa itu munasahot? Harta pusaka belum dibagi, sementara sudah banyak pula ahli waris yang meninggal dunia. Itu yang bahaya itu. Iya kan? Meninggal tahun 60. Dibagi 2021. Paling tidak cucu yang dapat itu. Iya kan? Kemarin hari Minggu yang lalu saya bagi itu di orang Tanjung Pura. Nenek tuh meninggal keadaan 6 orang.
Waktu nenek itu meninggal, anaknya 66 ada, hidup semuanya. Sekarang tahun 2021 dijual tanah itu. Anaknya 66 udah meninggal semuanya, tapi 66 dapat warisan. Karena apa? Karena hidup ketika nenek itu meninggal dunia. Kemana itu? Kepada anak-anak daripada yang 6 ini. Cucu jadinya. Tapi bukan cucu yang dapat, anak yang dapat, tapi cucu yang merasakan, menikmatinya. Itulah kata Rasul, bagilah pusaka secepat mungkin. Kata Imam Syafi'i jangan lebih dari 40 hari. Apanya? Minimal ketentuannya. Paling tidak kita merasakan, ya kan? Karena jujur aja, mohon maaf, kan ada juga orang tua, mungkin satu dua orang lah dan sekian banyak orang tua yang nengok anak ini benci kali dia. Ada kan? Bahkan ada orang tua berwasiat lagi, kalau aku meninggal tak kuizinkan harta pusaka untuk anak kandungnya itu. Haram itu, nggak berlaku itu. Kenapa? Allah sudah katakan anak-anak kandung mendapat pusaka dari ayah dan emaknya. Maka kita tidak boleh berwasiat menyalahi hukum Quran. Termasuk kita tidak boleh berwasiat, nah kalau ayah meninggal harta pusaka bagi rata ya, haram hukumnya. Karena Allah sudah katakan lidzakari mislu unsayain, laki-laki 2 perempuan 1. Kenapa kita rubah hukum Allah? Kalau masalah nanti anak-anak mau bagi rata, itu urusan mereka. Iya kan? Itu urusan mereka. Tapi kita tidak boleh berwasiat menyalahi hukum Quran. Jangan. Ya. Coba ya. Oke, ada yang lain? Singkat dong. Ya. Pertama, saya mohon maaf semua banyak pertanyaan begitu sama kawan mengawat. Ternyata terlalu malam. Yang mau saya lihat ini, melihat dari gambar depan kita ini, ini adalah saudara Pak Wahyu. Dari Pak Wahyu dan lain-lain. Yang mau saya tanyakan, jika dalam suatu sikap menentukan ABC dijual atau tidak, bisakah yang nomor 2 menentukan sikap tanpa mengindahkan yang nomor pertama? Apakah itu merusak dari susunan faraid? Misalnya si A, ini harus kata saya, oh enggak, harus kata yang saya, kata yang satu. Apakah dengan meninggalkan yang tua, tidak mengindahkan cakap dia, itu menyalahkan dari faraid? Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu jika kau tak tahu. Jangan kita mengeluarkan pendapat karena kita yang paling tua, karena kita yang disegani, jangan. Tapi tanya. Kalau kebetulan memang adik yang paling kecil paham agama, dia pun bersuara masalah agamanya. Bukan karena dia yang paling besar, bukan paling tidak. Makanya kalau membagi pusaka, jangan andalkan otot, tapi pikiran karena Allah. Iya, ya. Tidak berlaku hukum adat. Mungkin ada satu kaum anak laki-laki yang berkuasa, anak perempuan tidak. Nah, itu ulu lah itu. Ya kan? Ada terbalik pula, perempuan aja, laki-laki tidak. Nah, itu seperti itu ya kan? Tapi kita tidak seperti itu. Dan tidak berlaku siapa yang kuat dia yang raja, tidak. Kalau anak ayah itu 2, perempuan umurnya 30 tahun, anak laki-laki umur 5 tahun, tetap anak laki-laki lebih banyak. Dalam artian 2 kali lipat. Ustadz, kan saya paling besar Ustadz. Saya umurnya 30 tahun, kenapa saya dapat 1 bagian? Adik saya 2 bagian. Kau berpikir, kita bilang. 25, 30 tahun kau hidup, berapa banyak harta ayah udah kau makan? Adikmu umur 5 tahun, berapa banyaknya harta dimakannya? Kita tidak bicarakan umur, yang kita bicarakan hukum. Laki-laki 2, perempuan 1. Itu ya. Jadi tidak menggunakan tenaga, ya kan? Apalagi demon-demon pula, jangan. Ya kan? Terimalah ketentuan Allah dengan ikhlas. Orang yang menggunakan hukum Allah dengan ikhlas, maka harta itu menjadi berkah. Ya. Kalau yang tua itu stokoni boleh? Artinya nggak jelas pikirannya, kadang pikiran nggak akan. Yang kita ceritakan sama Varianda kemarin, dibikinnya nyambut. Nah, itu gimana kita tulis? Artinya gini, kalau hak dia kasihkan. Contoh, ada seorang ayah meninggal, ayah dan mak udah meninggal, anaknya 6,
laki-laki ada, perempuan ada. Tapi yang perempuan pertama ini maaf, terganggu jiwanya. Dia dikasih. Kemana uang itu untuk berobat dia? Entah beli obat, entah berobat, Terserah. Tapi kan ada pengawalnya. Ada pengawalnya. Siapa pengawalnya? Saudara kandungnya. Saudara kandung itu pengawalnya. Buat berobat dia. Oh, adik ini ketergantungan obat. Nah, biayai perobatan dia sampai dia sembuh. Pakai uang pusaka itu. Tapi ada kejadian dekat rumah saya kan Ustaz. Meninggal emak sama ayahnya kan. Ada anak laki-laki satu orang. Ya. Cuma tidak mau Ustaz. Dikasih warisan tak mau anaknya. Cuma itu tak mau. Sama sekali tak mau, udah dipujuk, udah apa, nggak mau dia. Itu perlu diperiksakan ke psikiater itu. Iya kan? Dikasih rezeki menolak. Ini saya lihat kejadian Tanjung Pura ya. Betul Ustaz, ini nggak bohong saya. Ini saya cerita ini betul. Makanya kalau kita dikasih orang sesuatu, maaf, yang dikasih itu tak sesuai dengan kita. Artinya tetap kita terima. Nah, maksudnya gini Ustaz, dia punya riwayat juga dari masa hidupnya. Memang sudah benci dia sama ayahnya. Benci kali. Entah macam mana persoalan ini kita nggak tahu lah. Benci kali. Sampai dikasih ayahnya rumah, biar dia nyewa. Memang dia nyewa terus. Dan sudah terganggu itu. Terganggu jiwanya. Maksudnya peruntukan untuk dia itu dicemanakan. Maksudnya gitu Ustaz. Tunggu sampai dia sadar. Apakah nanti kalau dia meninggal bisa jatuh pada anaknya? Jatuh. Oh gitu. Bisa. Belum. Ada lagi? Ada rod, aul ada kan? Ada. Rod. Apa makna rod? Rod artinya dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Karena harta itu berlebih. Harta itu berlebih. Contoh. Tapi ingat, suami istri tidak boleh rod. Kalau aul, suami istri kena dua-duanya. Tapi kalau rod, suami istri tidak boleh rod. Contoh, meninggal suami, istrinya satu, anak perempuannya satu, yang lain tak ada. Udah cari tak ada juga. Istrinya satu, 1/8 kasih istrinya. Anak perempuannya satu, 1/2. Asal masalah 8. 8 bagi 8, 1 untuk anak, untuk istrinya. 8 bagi 2, 4 untuk anak perempuannya. 1 tambah 4 kan baru 5. Kan masih bersisa 3 lagi. Yang 3 itu rod, dikembalikan kepada anak perempuan kandungnya. Udah dicari tak ada lagi. Udah tak ada, anak laki-laki itu tak ada. Saudara kandung laki-lakinya tak ada. Anak laki-laki dari saudara kandungnya tak ada. Maka rod dikembalikan. Makanya nasab itu 21. Cari yang 21 itu. Kalau nikah kan cuma 2. Nikah pun bisa putus kan? Kalau perceraian. Wala sekarang nggak ada lagi memerdekakan hamba. Mukti kok nggak ada lagi di dunia sekarang ini. Nasab ada 21 orang. Cari sampai dapat. Ustadz, istrinya 1, anak perempuannya 1. Tapi ada 1 lagi Ustadz. Siapa itu? Anak laki-laki dari saudara kandungnya yang perempuan. Itu tidak termasuk ahli waris. Iya kan? Tak termasuk ahli waris. Maka dikesampingkan. Yang masuk ahli waris adalah ibnu ahus sakit. Anak laki-laki dari saudara kandung kita yang laki-laki. Anak laki-laki dari saudara kandung kita yang perempuan itu bukan ahli waris. Ini Ustaz, ini kasus ini Ustaz. Kan bapak itu waktu masa mudanya dia sama-sama susah menikah sama istrinya. Ya. Udah, setelah kaya nikah lagi dia. Ya. biasa banyak duit. Udah, habis itu nikah lagi dia sampai 3 kali Ustaz. Artinya begini Ustaz, ketika dia meninggal, apakah bagian istri pertama, kedua, dan ketiga sama Ustaz? Karena dapat harta itu. Ya. Kalau secara hukum sama, 1/8 bagi 4. Secara hukum. Tapi secara serikat dia dengan istri pertamanya bagaimana?
Oh, sama-sama kerja, mustarokoh, serikat ini, selesaikan dulu. Jadi yang dibagi itu harta mutlak. Ya, harta mutlak. Ketika dia nikah 30 tahun dengan ibu pertama, dari nol sampai bisa kaya raya, itu kan serikat itu. Terkumpul harta itu 5 miliar, bagi 2,5 miliar. Ini untuk istri pertama dulu. Iya, yang 2,5 miliar itu pusaka. Iya, Sah. Nikah dengan istri kedua tak bertambah harta itu. Nikah dengan istri ketiga tak bertambah harta itu. Nikah dengan istri keempat bahkan tinggal 2 miliar harta itu. Yang 2 miliar itulah dipusakakan. 1/8-nya untuk 4 orang istrinya berkongsi. Kalau mereka punya anak laki-laki anak perempuan, untuk anak laki-laki dan anak perempuannya. Jadi nggak sama lah bagian saya. Sama, kalau secara hukum sama. Cuma ini kan serikat. Iya, serikat itu sama-sama. Iya. Orang, aku kan dapat untuk aku apa kata ini, mana mau itu. Boleh. Artinya kalau dia nggak mau, Boleh. Nggak cerita nggak mau. Kita boleh. Ya. Masing-masing ada makalah nih. Ya. Jadi harapan makalah ini terselesaikan, jangan menurut kita. Oke. Ya. Pertanyaan bisa di pribadi. Boleh. Bapak Ibu, di makalah itu udah jelas bab-babnya. Paling tidak ini udah 2 semester lah udah itu. 2 semester itu. Iya kan? Jadi terjadinya aul sebab asal masalah bertambah. Terjadinya rod karena lebih kecil daripada asal masalah. Suami istri tidak boleh rod. Apa arti rod? Dikembalikan. Aul itu artinya bertambah. Asal masalah bertambah, pembahagian berkurang. Sebenarnya asal masalah 6 berarti kan bagi 6. Aul ke 8 berarti dibagi 8. Jadi kalau seperti contohnya, istri bukan 1/8, tetap 1/6. Cuman dalam hitungan dapatnya 1/8. Ya. Istri 1/8. Itu hukum. Dalam kenyataannya istri 1/9. Kan nggak ada 1/9. Tapi karena aul ke 27, 3/24 kan 1/8. Aul ke 27, 3/27 kan 1/9 jadinya. Ya. Makanya tidak boleh orang mengambil harta pusaka perorangan, tidak. Ya. Hukumnya dulu. Ya. Ustadz, yang meninggal tadi pagi itu saudara kandung saya. Apakah saya ini ahli waris? Iya. Spontan jawab, iya. Karena dia termasuk yang 21 nasab. Apakah saya dapat pusaka? Tunggu dulu. Cek. Oh, Anda tidak dapat pusaka karena yang meninggal punya anak laki-laki kandung. Terhijab. Tapi Ustadz, dia masih lajang Ustadz. Engkau nggak dapat harta pusaka, kenapa? Ayah kandungnya masih ada. Terhijab. Jadi kalau bertanya, saya ini ahli waris atau bukan? Kalau masuk 21 orang itu, nasab dia, ya. Ustadz, yang meninggal tadi pagi Ustadz, itu suami saya Ustadz. Tapi kami sudah bercerai 3 tahun yang lalu. Apakah saya ini dapat pusaka? Apa saya ini ahli waris? Tidak. Tapi istri Ustadz sudah bercerai. 3 tahun kan udah jauh kali iddahnya itu. Iya kan? Jadi kalau suami istri bisa putus karena perceraian. Talak 1, talak 2 dalam masa iddah karena masih bisa rujuk. Talak 1, 2 kan masih bisa rujuk. Maka meninggal dalam masa iddah masih dapat pusaka. Lewat masa iddah bukan suami istri lagi. kalau berserikat apa ya? Apa itu? Kalau pendapat dia berserikat. Kalau itu bukan harta pusaka. Harta pusaka sebab ada kematian. Iya kan? Kalau pegawai godong ini tuh, itu bukan harta pusaka. Harta pusaka sebab adanya kematian. Ini ada pesan nih, informasi dari wali kota. Iya. Kenapa laki-laki lebih besar bagian dia? Kenapa dan perempuan tidak bisa menentukan? Ditolong dengan tugas dan tugas. Laki-laki dapat 2 bahagian. Salah satu hikmah disampaikan Rasul adalah, walaupun hikmah ini ucapan Rasul, walaupun belum tentu orang mau melaksanakan Ustaz ya. Kata Rasul, kenapa laki-laki dapat 2? Pertama,
dia wajib bertanggung jawab terhadap ibu kandungnya. Dia wajib menjaga saudari-saudari perempuannya, dan dia wajib menafkahi keluarganya. Jadi kalau saya dapat pusaka dari ayah saya, maka saya wajib menafkahi anak dan istri saya. Tapi kalau anak perempuan dapat pusaka, dia tidak wajib menafkahi suami dan anaknya. Ya. Sampai-sampai kalau saudari perempuan itu mau nikah, dia ikut bertanggung jawab membiayai pernikahan itu. Walaupun maaf, belum tentu semua kejadian sama ini. Iya kan? Bang, aku mau nikah bang, uang kau kan ada, dapat warisan. Itu yang terucap. Padahal tanggung jawab, bukan hanya wali nikah. Saudara kandung kan boleh jadi wali nikah. Bukan yang wali nikah, dia ikut bertanggung jawab. Kalaupun diadakan pesta, dia ikut bertanggung jawab di situ. Ya. Itu salah satu hikmah kenapa laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Tapi banyaknya tertentu 2 kali lipat. Aku ini laki-laki, aku udah harus dapat 60%. Nah, tidak. Iya kan? Adiknya perempuan semua dikasih masing-masing 10%. Tidak. Ketentuannya laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kuncinya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh pada agama Allah, jangan berpecah belah. Jangan gara-gara harta pusaka terjadi permusuhan. Kalau Allah sudah mengasih rezeki beraneka ragam, ya, bisa dicari, bisa datang rezeki itu, kan macam-macam rezeki itu. Ya. Jadi itu jadi jangan iri hati dengki ketika yang laki-laki dapat 2 bahagian. Udah ketentuan. Bahkan dia wajib menafkahinya. Kalau perempuan, suaminya yang menafkahi dia. Ya, beli rumah, beli kendaraan, makan dan sebagainya. Itu saudara. Lagi? Ada lagi? Oh, lanjut ke makalah Pak. Ya. Ada yang mau tanyakan makalah tuh? Ya. Masalah audit Ya. yang di makalah Ya. yang masalah 6, 7, 8, 9, 10 konsep bisa 12, 13, 15, 17. Pak. Yang keempat yang 27. Ya. Ini ketentuan hadis Ya. atau sahabat atau gimana? Itu Rasul yang menetapkan. Iya, Pak. Rasul yang menetapkan. Ini Iya. angka ini. Iya. Awalnya itu. Awalnya ini. Iya. Karena Rasul sudah menjalankan hukum waris ketika Rasul hidup. Setelah diangkat sebagai Nabi dan Rasul di Mekah, Rasul hijrah ke Madinah. Di Madinah lebih banyak hukum yang dikeluarkan, termasuk hukum waris, termasuk aul 6 ke 7, 6 ke 8, 6 ke 9, 6 ke 10. Yang Ustaz di papan tulis 6 ke 8. 6 ke 8. Yang ke 27 ini Ustaz, batas maksimal berarti. Bukan, batas maksimalnya dari 24. Dari 24 ke 27. Langsung 27. Dari 6 ke 7, 6 ke 8, 6 ke 9, 6 ke 10. Awal ini kan tadi ceritanya kalau dia berkurang atau di masalah tadi. Asal masalah bertambah, Asal masalah bertambah, bagian berkurang. itu berarti di awal. Dari awal. Asal masalah 12, ke 13, ke 15, ke 17. Asal masalah 24 cuma satu saja, ke 27. Karena dari bahagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3, asal masalah cuma 7 aja. 2 Asal masalahnya KPK-nya. Ya. KPK-nya. Iya kan? KPK-nya. 2 3 4 6 8 12 dan 24. Itu saja. Ya. Yang lain tak ada. Ada yang lain Pak? Habis? Bapak Ibu sekalian, mungkin ini pertemuan kita yang terakhir Pak. Ya. Insya Allah, walaupun nanti kita tak jumpa secara langsung, mungkin bisa dengan komunikasi, kita tetap membicarakan hukum-hukum Allah, sehingga kepada siapapun orang-orang yang bertanya, kita minimal tahulah dasar-dasarnya. Paling tidak, kita meluruskan hukum Allah. Jangan orang berbuat, tapi tak punya dasar. Ya, tak punya dasar. Demikian, ila liqa masalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.